Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa di sini dengan NIM 1524198 kelas BD24C01. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah etika bisnis, yaitu yang berjudul Analisis Isu Etika Bisnis PHK Massal dan Industri Manufaktur Tekstil di Indonesia. Yang pertama ini ada latar belakangnya, yaitu ada persaingan bisnis di sektor manufaktur yang semakin ketat. Perusahaan dituntut menekan biaya agar tetap berjalan. Dalam kondisi tertentu, efisiensi dilakukan melalui PHK. PHK menimbulkan persoalan etika karena berdampak langsung pada para pekerja. Contoh kasusnya itu yang saya ketahui itu ada di PT Asia Pacific Fibers Tbk, yang menjadi contoh nyata isu ketenagakerjaan di sektor manufaktur. Identifikasi sektor bisnisnya itu ada sektor usaha, yaitu industri manufaktur, yaitu tekstil dan garmen. Pihak yang terlibat dalam isu tersebut ada PT Asia Pacific Fibers Tbk tentunya, para pekerja, para buruh pabrik, bahkan masyarakat sekitar juga berdampak isu tersebut. Nah, kasus yang terjadi itu perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai dampak tekanan keuangan. Lalu kondisi perusahaan membuat pemenuhan hak pekerja menjadi tidak optimal. Lalu terjadi dilema antara menjaga kelangsungan perusahaan dan melindungi hak pekerja. Lalu PHK berdampak pada kondisi ekonomi pekerja dan keluarganya. Lalu ada isu etika bisnis pekerja. Lalu ada isu etika bisnis. Pekerja menjadi pihak yang paling terdampak karena pekerja kan sebagai pemeran utamanya ya guys dalam suatu perusahaan itu. Lalu kehilangan sumber penghasilan yang tadinya dia setiap bulannya itu mendapatkan penghasilan, lalu dengan PHK ini sudah tidak. Lalu muncul pertanyaan tentang keadilan keputusan perusahaan. Banyak pertanyaan-pertanyaan para pekerja yang butuh validasi. Lalu perlu ditinjau dari sudut pandang etika bisnis. Nah, yang selanjutnya ada analisis etika bisnis dalam deontologi. Pertama itu perusahaan memiliki kewajiban moral terhadap pekerja. PHK harus dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Hak pekerja dan pesangon wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Lalu jika diabaikan, tindakan sangat tidak etis. Lalu ada analisis utilitarianisme, yaitu PHK dianggap menyelamatkan perusahaan, namun merugikan banyak pekerja dan keluarganya. Lalu dampak sosial cukup besar, manfaat tidak sebanding dengan kerugiannya. Ya betul, PHK memang menyelamatkan perusahaan, tapi tidak dengan para pekerjanya, para keluarganya yang seharusnya bekerja, tapi harus dia PHK dan tidak mendapatkan gaji lagi. Ya mungkin bisa mendapatkan pesangon, tapi seharusnya sesuai ya dengan haknya, semoganya. Lalu ada analisis etika keutamaan, yaitu menekankan empati dan tanggung jawab. Perusahaan seharusnya mempertimbangkan dampak kemanusiaan, tidak semena-mena mem-PHK karyawannya begitu saja, harus mempertimbangkan nih dampak kedepannya selanjutnya bagaimana. Keputusan bisnis tidak hanya berbasis keuntungan, tapi juga banyak kayak kemakmuran, kenyamanan, hak asasi manusia. Pekerjaan karakter moral mencerminkan karakter moral perusahaan. Dampak PHK bagi para pekerja nih, kehilangan pendapatan. Ya tentu saja kan, itu yang tadinya kita dapat gaji, dapat uang ini setiap bulan. Nah, ini harus terus ketidakpastian masa depan. Uang pesangon sebenarnya tidak secukup itu buat masih melanjutkan untuk anak-anaknya terus seterusnya. Terus bagi perusahaan biasanya itu reputasi dan kepercayaannya jadi menurun gitu. Yang tadinya customer nih pada percaya sama perusahaan ini, namun setelah ada isu kayak gini ya mungkin bisa jadi
mengurangi rasa kepercayaan customer-nya juga. Rekomendasi etis itu PHK sebagai opsi terakhir. Jadi PHK tuh jangan dijadiin opsi pertama untuk keuntungan perusahaan. Kalau bisa dipikirkan lebih panjang untuk menyesuaikan PHK ini dijadikan opsi terakhir lah gitu. Terus komunikasi terbuka antara para pekerja dengan perusahaan, atasan dengan bawahan, pemberian pesangon sesuai dengan peraturan. Ya tentu saja perhatian terhadap kesejahteraan pasca PHK. Jadi kesimpulannya, kasus PT Asia Pacific Papers Tbk ini menunjukkan dilema etika bisnis. Keputusan efisiensi berdampak besar pada pekerja, etika bisnis penting sebagai landasan pengambilan keputusan, serta bisnis berkelanjutan perlu memperhatikan aspek kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.